Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Yaitu yang menjelaskan tentang proses terjadinya terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Adapun tujuan dari teks eksplanasi ini adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Selanjutnya, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi kalau misalnya suatu peristiwa ataupun fenomena yang terjadi itu mengandung banyak perhatian orang. Adakah faktor internal dan eksternal yang menyebabkan peristiwa ini hingga menyebabkan dampak yang sangat luas. Teks eksplanasi juga akan menjelaskan seberapa besar dampak dari peristiwa itu. Adapun ciri-cirinya. Yang pertama, adanya struktur terdiri dari pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Jadi teks eksplanasi ini strukturnya pernyataan umum, ada sebab akibatnya, dan ada interpretasinya. Selanjutnya ada informasi berdasarkan fakta dan data. Jadi kalau teks eksplanasi ini harus sesuai dengan data-data yang akurat yang didapatkan. Terus bersifat objektif. Jangan hanya ala kadarnya tanpa ada data ataupun fakta yang mendukung. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Jadi teks eksplanasi ini bukan hanya sekedar teks cerita tanpa tujuan. Jadi tujuannya itu yang pertama bersifat informatif. Jadi yang bersifat memaparkan data, harus ada data yang sesuai, menjelaskan informasi secara nyata tanpa bersifat mengurangi atau mendoktrin. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama adanya faktor pada hal yang bersifat umum, bukan partisipan manusia, contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, kerusakan, dan lain-lain. Yang kedua itu menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Jadi kalau misalnya pakai bahasa yang tidak baku, nah itu tidak bisa masuk ke dalam teks eksplanasi ini. Soalnya ada lebih banyak menggunakan verbal material atau relasional atau disebut dengan kata kerja aktif. Ada yang keempatnya menggunakan konjungsi kronologis, hubungan waktu atau dan kausalitas. Jadi harus sesuai dengan kronologinya. Waktunya di mana, peristiwanya juga bagaimana. Menggunakan kalimat pasif. Jadi kalimat yang subjeknya berperan sebagai korban yang dikenai suatu tindakan. Predikatnya pada kalimat ini biasanya berimbuhan di ataupun ter gitu. Selanjutnya ada struktur. Jadi strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau disebut dengan general statement. Itu merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Jadi harus ada pernyataan umum dulu, harus ada topiknya, apa yang akan dibahas. Jadi harus dan juga harus dengan mengapa fenomena itu terjadi. Jadi harus jelas gitu dan harus diselesaikan. Selanjutnya ada deretan penjelas. Yaitu deretan penjelas itu merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan uratan waktu. Jadi harus jelas bagaimana terjadinya fenomena itu, apa akibatnya, apa sebabnya. Jadi harus detail mungkin. Selanjutnya ada interpretasi, merupakan bagian aktif atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Jadi harus ada rangkumannya, harus ada rangkupannya, bagaimana terjadinya, terus bagaimana kita mengambil intisari atau kesimpulan dari suatu teks eksplanasi. Contohnya, misalnya petir. Petir ini merupakan
peristiwa lepasnya muatan listrik statistik yang terjadi secara dramatis dan alamiah. Peristiwa ini terjadi akibat dari keluarnya muatan-muatan listrik dari benda. Dalam hal ini adalah awan. Pelepasan listrik statistik kadang-kadang terjadi secara perlahan dan tenang, namun sesekali berlangsung cepat disertai percikan cahaya atau suatu bunyi ledakan. Percikan cahaya yang muncul ini disebut dengan kilat. Nah, jadi petir terjadi karena perbedaan potensial muatan antara awan dan bumi, atau awan dengan awan lainnya. Muatan pada awan ini terjadi karena awal pergerakan terus-menerus secara beratur. Selama pergerakan itu, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi. Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi kebaliknya. Biasanya ini terjadi sebelum awan menumpahkan hujan. Nah, terus ada juga contohnya misalnya seperti banjir. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan fisik, mental, maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat mengenai dan menerjang suatu daerah dan masuk ke permukaan warga. Hal ini karena suatu sungai sudah tidak mampu menampung air. Soalnya misalnya contoh air, pernyataan umumnya apa misalnya? Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan fisik, mental. Nah, itu adalah merupakan dari pernyataan umum. Pernyataan umum itu seperti penjelasan yang pertama tadi, harus bagaimana terjadinya, apa faktornya gitu. Selanjutnya ada isi, itu yaitu merupakan terjadinya akibatnya, bagaimana faktor akibat terjadi dari banjir tersebut. Misalnya di sini faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia, seperti penerbangan hutan yang dengan sembarangan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya, sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Itu contohnya dari bagian isi. Selanjutnya ada penutupan. Itu banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif bagi manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala hal yang menyebabkan terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia. Ini merupakan penutupan, kesimpulan atau intisari yang kita ambil dari contoh teks banjir tersebut. Selanjutnya ada pengangguran juga gitu. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai teks eksplanasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.